Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Malik dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pembelajaran daring di kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Ayu Lestari, Eloktri Yuliarnita. Kami persilahkan kepada pemateri pertama. Silahkan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Secara etimologis, interaksi terdiri dari dua kata, yakni action atau aksi dan inter atau antara. Jadi interaksi adalah rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih dari dua atau beberapa orang yang saling mengadakan respon secara timbal balik. Menurut beberapa ahli, interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. Yang kedua ada dari Gilin dan Gilin, pengertian interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis dan bersangkutan dengan hubungan antar perorangan, kelompok-kelompok manusia, atau perorangan dengan ketiga dari Sudarno Sukanto, pengertian sebuah proses mengenai individu dan kelompok dalam membangun suatu hubungan dalam melancarkan sebuah sistem dalam hubungan sosial. Lalu ada Kim Bal-yong dan Raymond Wimek, yaitu pengertian antara individu dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Lalu ada dari Selo Sumarjan, pengertian interaksi sosial yaitu sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan berbagai sisi kehidupan bersama. Selanjutnya yaitu syarat interaksi sosial memiliki dua unsur, yaitu yang pertama konteks sosial. Menurut Surjono Sukanto, kata bahasa Latin yaitu kon dan tengere, yaitu kon memiliki arti bersama-sama, sedangkan tengere memiliki arti menyentuh. Dapat dikatakan bahwa kontak berarti bersama-sama saling menyentuh secara fisik. Namun dalam gejala sosial, kontak tidak selalu berarti hubungan secara fisik, sebab individu contohnya hanya berbicara dengan orang lain yang bersangkutan. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara primer, yaitu kontak sosial secara langsung seperti bertatap muka. Lalu ada kontak sosial secara sekunder, yaitu kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat, atau media sosial. Memberikan tafsiran kepada orang lain dalam wujud pembicaraan, gerak yang ingin disampaikan seseorang, dan reaksi dari pihak yang bersangkutan terkait perasaan yang ingin disampaikan. Unsur yaitu seorang atau kelompok yang menyampaikan pesan dari komunikator, lalu ada pesan yaitu lalu ada media yaitu perantara untuk menyampaikan pesan, dan terakhir ada efek yaitu perubahan yang diharapkan terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-cirinya yaitu pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, biasanya dua atau lebih. Adanya komunikasi
Yang ketiga, adanya suatu dimensi atau waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dalam setiap interaksi sosial, ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang terakhir, adanya tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai tujuan interaksi sosial dan faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama adalah tujuan interaksi sosial. Tujuan interaksi sosial terdiri dari 5 tujuan, yaitu yang pertama, untuk menjalin hubungan kekerabatan yang lebih erat agar terbentuk kerukunan antar masyarakat. Yang kedua, untuk menjalin hubungan pekerjaan yang baik demi menciptakan hasil yang maksimal. Yang ketiga, menciptakan kebudayaan dan struktur masyarakat yang baru. Yang keempat, merundingkan berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, politik, maupun bidang lainnya dalam rangka mencari solusi. Yang kelima, adalah mengurangi pertikaian dan pertentangan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah faktor-faktor interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial terdiri dari 4 faktor-faktor, yaitu yang pertama, faktor imitasi. Menurut Gabriel Tarde, beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi. Walaupun pendapat ini ternyata berat sebelah, peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Misalnya, bagaimana seorang anak belajar berbicara. Mula-mula, ia mengimitasi dirinya sendiri, kemudian ia mengimitasi kata-kata orang lain. Ia mengartikan kata-kata juga karena mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang lain. Peranan imitasi dalam interaksi sosial juga mempunyai segi-segi yang negatif, yaitu apabila hal-hal yang diimitasi itu mungkinlah salah atau secara moral dan yuridis harus ditolak. Apabila contoh demikian diimitasi orang banyak, proses imitasi itu dapat menimbulkan terjadinya kesalahan kolektif yang meliputi jumlah serba besar. Selain itu, adanya proses imitasi dalam interaksi sosial dapat menimbulkan kebiasaan di mana orang mengimitasi sesuatu tanpa kritik, seperti yang berlangsung juga pada faktor sugesti. Dan kata lain, adanya peranan imitasi dalam interaksi sosial dapat memajukan gejala-gejala kebiasaan malas berpikir kritis pada individu manusia yang mendangkalkan kehidupannya. Yang kedua merupakan faktor sugesti. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya, dalam imitasi, orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat dirumuskan sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Secara garis besar, terdapat beberapa keadaan tertentu secara syarat-syarat yang memudahkan sugesti terjadi, yaitu yang pertama, syarat sugesti karena hambatan berpikir. Yang kedua, sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah atau disosiasi. Yang ketiga, sugesti karena otoritas atau prestis. Yang keempat, sugesti karena mayoritas. Dan yang kelima, sugesti karena will to believe. Yang ketiga adalah faktor identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikolog Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Dalam garis besarnya, anak itu belajar menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat
norma-norma dan peraturan-peraturan yang sebaiknya dipenuhi dan ia pun mempelajarinya yaitu dengan dua cara utama. Yang pertama, ia mempelajarinya karena didikan orang tuanya yang menghargai tingkah laku wajar, yang memenuhi cita-cita tertentu dan menghukum tingkah laku yang melanggar norma-normanya. Lambat laun, anak itu memperoleh pengetahuan mengenai apa yang disebut perbuatan yang baik dan apa yang disebut perbuatan yang tidak baik melalui didikan orang tuanya. Dan yang keempat adalah faktor simpati. Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Akan tetapi, berbeda dengan identifikasi. Timbulnya simpati itu merupakan proses yang sadar bagi manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Peranan simpati cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua orang atau lebih. Patut ditambahkan bahwa simpati dapat pula berkembang perlahan-lahan di samping simpati yang timbul dengan tiba-tiba. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya macam-macam bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Ada kerjasama, yaitu suatu usaha antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau membangun. Untuk bentuk kerjasama sendiri antara lain bargaining, yaitu perjanjian dua organisasi atau lebih. Lalu ada cooperation, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dari suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Coalition, yaitu gabungan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada joint venture, yaitu setelah kerjasama ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri dari setiap orang atau kelompok-kelompok yang upaya untuk mengatasi ketegangan. Bentuk akomodasi ada coercion, yaitu pada pihak lain yang lebih lemah. Lalu ada kompromi, yaitu ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan. Arbitrasi kompromi sendiri perlu mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan pertentangan. Lalu ada mediasi, hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam hal ini pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. Ada konsilasi, mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Lalu toleransi, keinginan untuk menghindari perselisihan. Stalemate, ketika kedua kelompok yang bertikai mempunyai kekuatan seimbang. Dan yang terakhir adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Setelah akomodasi ada asimilasi. Menurut Sujono Soekarto, asimilasi merupakan proses sosial yang ada usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan maupun kelompok. Hal tersebut meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan tujuan dan kepentingan bersama. Secara singkat, asimilasi dapat diartikan. Lalu yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan unsur-unsur budaya asli. Hal ini merupakan perpaduan dua kebudayaan dalam waktu yang cukup lama tanpa menghilangkan budaya aslinya. Setelah interaksi
asosiatif, ada interaksi disasosiatif. Disosiatif yaitu yang pertama ada persaingan. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu saat tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa ancaman atau kekerasan. Yang kedua ada proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan tapi tidak menimbulkan pertikaian adalah proses sosial yang tersendiri apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak. Perselisihan yang terjadi bersifat terbuka. Lalu yang terakhir ada konflik. Konflik berasal dari kata lain, yaitu konfigur yang berarti saling memukul. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Lalu ada next slide. Contoh bentuk interaksi sosial. Contoh interaksi sosial asosiatif yaitu pada bekerja sama melakukan kerja bakti membersihkan desa. Lalu pada akomodasi dapat melerai perkelahian dengan sebagai upaya meredam konflik. Pada asimilasi dapat membangun masjid bercorak Tionghoa dengan tujuan mengurangi perbedaan antara kelompok. Dan terakhir pada akulturasi, bangunan di Keraton Yogyakarta yang merupakan akulturasi. Lalu contoh interaksi sosial disosiatif yaitu kompetisi, persaingan antar siswa untuk mendapatkan nilai yang berpura-pura baik di depan media padahal kenyataannya saling membenci antar satu dengan yang lain. Lalu pertentangan, konflik kaum buruh dengan pengusaha berupa demo menuntut kenaikan upah akibat dari konflik membuat harta benda hancur, kebahagiaan hilang, luka fisik, bahkan korban nyawa. Silakan untuk ke materi berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal adalah kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan, sehingga dapat kedua belah pihak. Next slide. Kemudian prinsip dasar daya tarik interpersonal. Ada 3 hal yang menjadi prinsip daya tarik interpersonal. Penguatan sebagai prinsip dasar sebagai teori belajar. Salah satu tipe penguatan yang penting adalah persetujuan sosial. Pandangan tersebut di penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Aronson dan Linder menyatakan bahwa individu akan cenderung menyukai orang lain yang menilai individu tersebut secara positif. Yang kedua adalah pertukaran sosial, teori pertukaran sosial, bahwa individu cenderung menyukai individu lain dikarenakan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diterima. Misalnya, Julie mencintai Nugi karena dia penuh perhatian dan penyabar dan menerima kenyataan bahwa Nugi selalu lupa akan janjinya. Yang ketiga, asosiasi. Yang baik dan buruk. Pandangan tersebut diperkuat dengan penelitian May dan Hamilton yang menyatakan bahwa rasa suka terhadap seseorang dapat dipengaruhi oleh reaksi emosional yang dikondisikan pada kejadian-kejadian yang secara acak diasosiasikan dengan orang tersebut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal. Yang pertama adalah kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, minat,
nilai, latar belakang, dan kepribadian. Yang kedua adalah kedekatan. Pada penelitian mengenai ketertarikan, orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Semakin dekat jarak fisik, semakin besar kemungkinan bahwa dua orang mengalami kontak secara berulang. Yang ketiga adalah keakraban. Semakin seringnya kita berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Yang keempat adalah daya tarik fisik. Ketika kita suka atau tidak suka kepada seseorang pada pandangan pertama, reaksi ini mengindikasikan bahwa sesuatu mengenai orang itu memunculkan efek positif atau negatif. Mereka yang cenderung memiliki hubungan yang lebih baik Meskipun daya tarik fisik kuat, banyak orang yang tidak terlalu akurat dalam memperkirakan bagaimana orang lain menilai penampilan mereka. Yang keenam adalah kemampuan dan reinforcement. Ketika orang lain memiliki ganjaran atau konsekuensi yang positif terhadap samanya dan menyukainya, orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi beberapa keuntungan kepada kita. Mereka dapat membantu kita menafsirkan kejadian-kejadian yang ada dan sebagainya. Yang ketujuh adalah tekanan emosional. Bila individu berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung menginginkan menimbulkan rasa suka kepada orang yang menemaninya tersebut. Yang kedelapan adalah munculnya perasaan atau mood yang positif. Sedih dan takut pada suatu waktu akan mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan, dan harga diri yang rendah. Penelitian yang dilakukan Elaine Walster menarik kesimpulan bahwa bila harga dirinya direndahkan, maka hasrat berafiliasi individu akan bertambah dan makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain. Yang ke-10 adalah kesukaan secara timbal balik. Ketika kita mengetahui reward dari mereka, karena itu mengetahui kita disukai merupakan ganjaran yang menguatkan. Yang terakhir adalah ketika yang berlawanan saling tertarik atau saling melengkapi. Dalam hal ini terlihat daya tarik yang berlawanan. Individu yang lebih lama dengan orang lain yang dominan juga. Individu yang dominan membutuhkan pasangan yang submisif yang akan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan di antara mungkin untuk tingkah laku yang dominan submisif. Baik, yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis daya tarik interpersonal. Terdapat beberapa jenis hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah individu yang terlihat. Yang pertama ada hubungan diet, yaitu hubungan antara dua individu yang kebanyakan hubungan itu dengan orang lain bersifat diadik. Lalu yang kedua ada hubungan triad, yaitu hubungan antara 3 orang. Hubungan triad ini memiliki ciri lebih kompleks, tingkat keintiman atau kedekatan antar individu lebih rendah, dan keputusan yang diambil lebih didasarkan voting atau suara terbanyak. Dalam hubungan ini mengambil melalui negosiasi. Lalu yang kedua berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama ada hubungan tugas, yaitu merupakan sebuah hubungan yang terbentuk karena tujuan menyelesaikan mahasiswa dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Lalu yang kedua ada hubungan sosial, yaitu hubungan yang tidak terbentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Hubungan ini terbentuk baik secara personal dan sosial. Sebagai contoh adalah hubungan dua sahabat dekat, hubungan dua orang kenalan saat makan siang, dan sebagainya. Lalu berdasarkan jangka waktu, yang pertama ada hubungan jangka pendek. Hubungan jangka pendek ini merupakan hubungan yang hanya berlangsung sedikit, berlangsung sebentar, misalnya hubungan antara 2 orang atau saling menyapa ketika bertemu di jalan. Lalu yang kedua ada hubungan jangka panjang, ya ini hubungan dalam waktu lama. Semakin lama suatu hubungan, semakin banyak investasi yang ditanamkan
materi, waktu, komitmen, dan sebagainya. Lalu yang terakhir berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman, yaitu hubungan biasa dengan hubungan akrab atau intim. Hubungan biasa merupakan hubungan yang sama sekali tidak pernah, sedangkan hubungan akrab atau intim ditandai dengan penyikapan diri atau self-disclosure. Next slide. Next slide, mungkin. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari materi di atas, yaitu interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi atau sebaliknya. Suatu interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 kata, mohon dimaafkan, dan saya pribadi sebagai moderator jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya, kami dari kelompok 5. Mohon maaf lahir batin semua.